Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Ya, kali ini kita akan kembali dalam review buku. Dia itu buku yang jangan judul yang pasti kalian bakal tahu banget ini tentang apa dan siapa, yakni Sherlock Holmes: A Study in Scarlet. Nah, sekilas tentang Sherlock Holmes, kalian tahu lah Sherlock Holmes dan bestinya Dr. Watson, mereka sering membongkar kasus-kasus. Jadi Sherlock ini detektif yang udah banyak dijadikan film, yang salah satu dimainkan oleh Robert Downey Jr. sama Benedict apa sih namanya, Cumberbatch, apalah itulah, pokoknya yang main jadi Doctor Strange. Dia tuh pernah jadi Sherlock Holmes ya. Pokoknya kalau kalian mendengar kata detektif, banyak semua orang itu bakal kayak Sherlock Holmes. Jadi kayak dia adalah lambang detektif buat kita semua. Terus kalau ada jokes yang gimana gitu kan, suka ngejawab itu shit Sherlock kayak gitu. Itu pokoknya ya, Sherlock ini adalah salah satu karakter yang sudah jadi bahan masuk jadi kebudayaan kita. Itulah intinya. Jadi kita sekarang bakal nge-review buku Sherlock Holmes. Ini sebenarnya banyak ya versi bukunya, bentuk-bentuk bukunya, walaupun isi ceritanya sama, tapi ini yang aku punya adalah terbitan dari Gramedia Pustaka Utama. Dan ini adalah kemarin hadiah ulang tahun aku. Ini terbit edisi yang paling pertama itu Study in Scarlet, atau bahasa Indonesianya Penelusuran Benang Merah. Judul Sherlock Holmes: Study in Scarlet atau Penelusuran Benang Merah. Penulis Sir Arthur Conan Doyle. Tahun rilis 1887. Lebih tua buku ini daripada Kemerdekaan Negara Kita Tercinta di Inggris. Dan 2019 di Indonesia. Itu tapi versi yang Gramedia Pustaka Utama. Nggak tahu kalau versi buku-buku lain, penerbit lain. Pokoknya yang di sini dituliskan cetakan pertama dari Gramedia tahun 2019. Ya, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Sinopsis ini belakangnya, sinopsis. Penelusuran Benang Merah merupakan buku pertama dalam seri Sherlock Holmes dan mengisahkan perkenalan Dr. Watson dengan sang detektif. Sang dokter yang ketika itu belum mengetahui profesi Holmes, pada awalnya dibuat bingung dengan keeksentrikan pria itu serta kemampuannya yang unik. Holmes sangat pandai dalam ilmu deduksi dan mampu menebak keadaan seseorang yang hanya dalam sekali pandang. Para tamu yang mengunjungi rumah sewaan mereka di Baker Street pun berasal dari berbagai kelas sosial, mulai dari bangsawan sampai portir. Holmes juga mahir bermain biola, tetapi lebih sering menggeseknya sembarang. Dia bisa tampak sangat bersemangat, namun di lain waktu tampak merenung dengan tatapan kosong seperti orang kecanduan narkotika. Dr. Watson baru memahami teman barunya itu ketika ia mengetahui profesi Holmes dan mendapat kesempatan untuk menyaksikan sang detektif bekerja, menelusuri benang merah rangkaian pembunuhan yang terjadi di jantung kota London. Ya, dan yang unik dari seri Sherlock Holmes ini, walaupun pemeran utamanya adalah Sherlock, tapi cerita ini diambil dari sudut orang pertama yang bukan Sherlock, yaitu dari Dr. Watson. Jadi di sini aku pakai kami kayak gitu. Tapi yang menceritakan Dr. Watson. Jadi walaupun pemeran utamanya Sherlock, yang menceritakan Dr. Watson. Jadi itu yang uniknya. Lalu ini juga ada yang paling terkenal, salah satu yang terkenal dari Sherlock Holmes adalah rumah sewa mereka di Jalan Baker Street. Di Baker Street. Terus kalian juga udah tahu Sherlock dari anime, misalnya Moriarty the Patriot, yang Moriarty tuh kalau di sana jadi anime mah ganteng banget. Ya gitu. Dari cerita detektif ini, walaupun Sherlock menghunting pembunuhnya, tapi nanti di akhir cerita tuh kita malah dibuat simpati gitu sama pembunuhnya. Oh my god, aku jadi spoiler. Tapi gak apa-apa, walaupun aku udah spoiler kayak tadi itu spoiler dikit, tapi itu cerita ini worth it banget untuk dibaca. 8/10. Oke. Ini murah, enggak sih, maksudnya murah dibandingkan harga buku-buku lain pada umumnya yang udah di atas 100. Dan untuk ukuran buku terjemahan ini tuh masih murah banget, itu 79.000. Tapi kalau yang sepaket, jadi ada satu buku tebal yang isinya tuh satu seri semuanya, itu lebih mahal. Tapi ya kalau eceran aja murah kelihatannya. Ditunggu kalian baca.
rekomendasinya dari aku. Terima kasih sudah menonton review ala-ala aku. See you on the next video. Bye.